Dika mulai menatap lurus ke arah langit-langit, matanya perlahan memutih total. Ia mulai tertawa dengan suara kakek-kakek yang serak dan parau, sangat kontras dengan suaranya yang masih remaja. Dika mulai merangkak naik ke tiang rumah panggung. Halo rekan Daus sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan umur yang panjang dan barokah, beserta rezeki yang lancar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Putri, seorang gadis berusia 22 tahun yang sedang disibukkan dengan urusan skripsi di kota Jambi. Ia adalah anak sulung dari Pak Heru, seorang kontraktor bangunan yang memiliki karakter keras dan skeptis terhadap hal mistis, serta ibunya yang bernama Ibu Widya. Hari itu keluarga mereka menerima undangan pernikahan sepupu Putri yang bernama Dewi, di sebuah desa terpencil yang terletak tepat di bawah kaki gunung, yang dikenal warga sebagai Desa Karangmati. Setelah selesai siap-siap tepat jam 9 pagi, rombongan keluarga besar ini berangkat meninggalkan hiruk-pikuk kota menggunakan mobil SUV hitam milik Pak Heru. Di kursi depan, Pak Heru menyetir didampingi oleh sepupunya, Bang Ahmad. Di baris tengah duduk Ibu Widya bersama Mak Ipah, nenek Putri yang sudah berusia 75 tahun, dan dikenal memiliki intuisi tajam, serta Tante Sarah yang menggendong bayinya yang masih merah. Sementara di baris paling belakang, Putri duduk bersama adiknya yang bernama Dika, seorang remaja berusia 14 tahun yang lebih banyak diam dengan earphone terpasang di telinganya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam, tepat saat jam menunjukkan kurang lebih pukul 3 sore, keganjilan teknis yang pertama kali muncul merusak nalar mereka. Matahari sebenarnya masih bersinar terik di langit, namun Pak Heru mulai merasakan keanehan pada setir mobilnya. Secara visual, pandangan mata mereka melihat jalan di depan masih berupa aspal hitam yang mulus, tetapi sensasi yang dirasakan oleh ban mobil justru terasa seperti melewati kubangan lumpur yang sangat kental dan dalam. Mesin mobil menderu berat, ban berputar di tempat seolah-olah amblas ke tanah merah yang becek, padahal aspal yang mereka lihat tampak kering sempurna. Pak Heru yang mulai panik mencoba menginjak gas sedalam mungkin. Putri menoleh ke jendela samping dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan pohon-pohon jati di sepanjang jalan tidak jatuh ke arah yang benar mengikuti posisi matahari, melainkan semua bayangan itu memanjang dan menunjuk lurus ke arah mobil mereka. Pak Heru sempat ingin memutar balik mobilnya, namun saat ia melihat ke spion tengah, jalan aspal yang baru saja mereka lalui mendadak hilang, ditelan kabut hitam pekat yang bergerak cepat mengepung mobil. Mereka terjebak dalam lorong gaib yang memaksa mereka untuk terus maju masuk ke dalam kegelapan. 2 jam perjalanan kemudian, akhirnya mereka tiba di Desa Wening kurang lebih jam 5 sore. Karena rumah pengantin Dewi sudah penuh, mereka diarahkan untuk menginap di rumah panggung milik Ibu Lilis, sahabat lama Ibu Widya. Rumah itu terletak di ujung kampung, tepat di sisi sungai yang airnya keruh dan jembatan batang pohon yang gelap. Setelah beberapa lama mereka berjalan, akhirnya mereka tiba juga di sebuah rumah gubuk tersebut. Begitu kaki Putri menginjak anak tangga kayu pertama, hidungnya langsung disambut oleh bau bunga kantil yang sangat menyengat dan menusuk paru-paru, bau yang sangat identik dengan prosesi pemandian jenazah. Padahal tidak ada satupun pohon kantil yang tumbuh di sekitar sana. Sekitar jam 7:30 malam, keluarga awalnya berkumpul di ruang tengah yang beralaskan tikar pandan tua. Ibu Widya membawa bakul nasi dan piring-piring berisi lauk ayam yang baru saja diantarkan oleh pihak keluarga pengantin. Namun begitu tudung saji dibuka, Ibu Widya langsung menutup hidungnya. Nasi yang seharusnya hangat itu mendadak berubah warna menjadi keabu-abuan, mengeluarkan lendir kental yang aromanya sangat amis seperti darah segar. Ribuan belatung hitam berukuran kecil tampak menggeliat di antara butiran nasi tersebut. Bang Ahmad yang sudah terlanjur memasukkan sepotong kecil daging ayam ke mulutnya, langsung memuntahkannya ke lantai. Wajahnya berubah pucat pasi, ia terbatuk-batuk hebat karena rasa ayam itu mendadak sangat pahit, persis seperti empedu binatang yang pecah dan memenuhi rongga mulutnya. Suasana ruang tengah mendadak tegang dan penuh mual. Ibu Widya yang merasa ada yang tidak beres dengan makanan kiriman itu, memutuskan untuk pergi ke bagian dapur di belakang rumah. Ibu Widya bermaksud menyalakan kompor untuk mendidihkan air panas. Ia berpikir untuk membuatkan kopi atau teh pahit bagi Bang Ahmad guna menghilangkan rasa empedu di lidahnya, sekaligus ingin menyeduh mie instan sebagai pengganti nasi yang sudah busuk tersebut. Putri mengikuti ibunya ke dapur karena merasa takut sendirian di ruang tengah yang remang. Saat Ibu Widya memutar knob kompor, keanehan kembali terjadi. Bunyi tik-tik-tik pemantik terdengar sangat nyaring di tengah keheningan, dan saat api menyambar, warnanya bukan biru atau merah, melainkan hijau pucat yang berpendar dingin. Di saat api hijau itu menyala, dari sela-sela papan kayu lantai dapur yang tidak tertutup rapat, terdengar suara tangisan bayi yang sangat melengking. Suaranya terdengar sangat dekat, tepat berada di kolong, tepat di bawah kaki mereka berdiri. Ibu Widya membeku di depan kompor, tangannya gemetar hebat dan ia tidak berani menunduk. Putri yang rasa penasarannya dikalahkan oleh rasa cemas, perlahan merangkak di lantai kayu dapur. Anggota keluarga yang lain masih berada di ruang tengah, sibuk mengurusi Bang Ahmad
Ahmad yang masih mual, Putri mengambil senter kecil dari kantong tasnya, lalu dengan tangan yang berkeringat dingin, ia mendekatkan wajahnya ke celah papan kayu lantai dapur yang berlubang cukup besar. Saat cahaya senter menembus kegelapan kolong rumah, jantung Putri seolah berhenti berdetak. Ia tidak melihat bayi. Yang ia lihat adalah sesosok wanita dengan gaun putih yang sudah compang-camping dan dipenuhi tanah. Punggung wanita itu menghadap ke atas. Bolong menganga lebar hingga memperlihatkan tulang rusuk yang berbelatung. Sosok itu sedang membungkuk, menjilati tetesan minyak dan lendir nasi yang jatuh dari sela-sela lantai dengan lidah sepanjang 1 meter yang berwarna hitam legam. Putri terpaku selama beberapa detik, matanya terbelalak lebar dan napasnya tersengal. Saat sosok sundel bolong itu tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat ke arah celah lantai tempat Putri mengintip, Putri langsung menjerit histeris. Ia terjerembab ke belakang, menabrak kaki ibunya hingga mereka berdua jatuh ke lantai. Putri berteriak sejadi-jadinya. Air mata mengalir deras. Suaranya parau karena ketakutan yang luar biasa. Ia merangkak menjauhi dapur sambil menunjuk-nunjuk ke bawah lantai. Mulutnya bergetar hebat sampai tidak sanggup berkata-kata. Melihat Putri yang histeris dan kondisi makanan yang mengerikan, Dika, 14 tahun, yang sejak tadi menahan kesal akhirnya meledak. Ia berdiri dan berteriak ke arah pintu luar yang gelap. "Bangsat, apa-apaan ini? Kita kesini niat baik mau kondangan, malah dikasih makanan sampah dan diganggu setan. Kalau berani muncul depan gue, jangan cuma main sembunyi di kolong." Mendengar itu, Pak Heru langsung berdiri dan menampar bahu Dika dengan keras. "Dika, jaga mulut kamu. Kita ini tamu di sini, jangan bicara lancang," tegur Pak Heru dengan suara menggelegar. Ibu Widya yang baru kembali dari dapur juga memeluk Dika dengan gemetar. "Istighfar nak, jangan ngomong gitu Pak Mali kalau di tempat orang. Kita nggak tahu siapa yang kamu tantang," ucap Ibu Widya sambil menangis. Mak Ipah pun ikut memperingatkan dengan suara gemetar. "Dika, tanah ini ada penunggunya. Jangan bangunkan yang sedang tidur." Namun Dika justru mendecih, "Ibu sama nenek percaya aja sama gituan. Ini paling cuman orang iseng yang nggak suka sama kita." Setelah perdebatan panas itu, suasana rumah menjadi sangat dingin dan kaku. Karena kelelahan secara fisik dan mental, mereka mencoba memejamkan mata di ruang tengah, saling berhimpitan karena takut. Tengah malam sekitar jam 12, suara gamelan sumbang terdengar dari hutan belakang. Tiba-tiba, tubuh Dika yang sedang tidur mendadak kaku. Ia bangkit berdiri tanpa menggunakan tangannya, seperti ditarik oleh benang tak kasat mata. Dika mulai menatap lurus ke arah langit-langit. Matanya perlahan memutih total. Ia mulai tertawa dengan suara kakek-kakek yang serak dan parau, sangat kontras dengan suaranya yang masih remaja. Dika mulai merangkak naik ke tiang rumah panggung itu dengan posisi punggung terbalik, kukunya mencakar kayu hingga berdarah. Kesurupan hebat itu membuat seluruh keluarga berteriak ketakutan. Pak Heru yang melihat kondisi anaknya semakin tidak terkendali, segera berlari keluar rumah dalam kegelapan malam untuk menjemput Pak Ustadz Mansur. Begitu Pak Ustadz tiba di rumah itu, suasana menjadi sangat tegang dan kacau. Pak Ustadz langsung memegang dahi Dika yang sedang merangkak di dinding dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan. Dika memberontak hebat, tenaganya setara dengan 3 orang pria dewasa. Ia meludahi Pak Ustadz dengan cairan hitam pekat yang baunya seperti belerang terbakar. Pak Ustadz tidak mundur selangkah pun. Ia terus menyiramkan air doa ke wajah Dika sambil berseru, "Wahai jin yang zalim, keluar kau dari jasad ini. Kembali kalian ke asal kalian dan jangan ganggu tamu di tanah ini." Setelah hampir 1 jam perlawanan doa yang sangat melelahkan, Dika akhirnya memuntahkan gumpalan rambut panjang yang menjijikan dan pingsan seketika di pelukan ibunya. Sosok wanita di bawah lantai dan kakek-kakek yang tadi mengintai pun lenyap seiring fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Pagi harinya, sesepuh desa menjelaskan bahwa keluarga pengantin Dewi melupakan ritual sajen pengantin, adat menanam kepala kerbau di mata air desa. Karena ritual itu diabaikan demi gaya modern, para penunggu merasa dilangkahi. Ditambah lagi dengan ucapan lancang Dika semalam, para penunggu merasa mendapat lampu hijau untuk mengambil nyawa sebagai pengganti sajen. Sebelum matahari terbit, keluarga Putri dipandu melakukan ritual maaf darurat. Setelah permintaan maaf selesai, mereka memutuskan untuk langsung menghadiri pernikahannya Dewi. Waktu berlalu hingga tak terasa sudah jam 12 siang. Mereka memutuskan untuk segera pulang karena takut kemalaman. Pak Heru langsung memacu mobil keluar desa, menyadari bahwa di tanah orang, mulut dan adat adalah pagar yang tidak boleh sekali-kali dirusak. Akhirnya mereka sampai di rumah sekitar jam 7 malam. Dan alhamdulillahnya mereka sampai dengan selamat tanpa gangguan lagi. Oke rekan daus sekalian, itulah cerita pengalaman Andi saat bertamu ke acara pernikahan sepupunya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka klik like-nya, jangan lupa komen dan saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai bertemu lagi wahai rekan daus sekalian.